Kisah ini dimulai pada tahun 2016. Saya memutuskan untuk mengambil pekerjaan sebagai office boy atau OB di salah satu rumah sakit tua yang cukup terkenal di Jakarta. Tugas saya simpen, membersihkan seluruh koridor rumah sakit sendirian. Shift saya dimulai pukul 10 malam sampai 5 pagi. Rumah sakit ini punya arsitektur kuno dan sejarah yang sangat panjang. Tentu saja, dengan sejarah panjang, datang juga banyak cerita. Malam pertama saya bekerja, suasana langsung terasa mencekam. Saat saya mengepel lantai koridor yang panjang dan sepi, saya mulai mendengar suara-suara aneh. Ada ketukan di dinding. Suara langkah kaki orang berlari di lorong yang seharusnya kosong, dan bisikan-bisikan samar yang entah dari mana asalnya. Puncaknya, saat saya membersihkan area dekat ruang bersalin yang sudah lama tidak dipakai dan gelap gulita, tiba-tiba saya mendengar suara tangisan bayi yang sangat keras. Rasanya seperti ada bayi menangis tepat di sebelah telinga saya. Tapi saat saya menoleh, tidak ada siapa-siapa. Beberapa saat kemudian, saya melihat ada bayangan orang di lantai, persis di samping saya. Begitu saya menoleh lagi, bayangan itu langsung hilang. Ini baru permulaan. Pada malam ketiga, teror mulai terasa lebih personal. Keesokan paginya, saya bertemu dengan teman kerja Chef Siam. Mereka kelihatan kaget dan bertanya kenapa semalam saya diam saja saat mereka pamit pulang. Mereka bilang, mereka sudah menyapa saya, tapi saya hanya duduk diam di meja OB, sama sekali tidak merespon. Saya langsung sadar, mereka tidak melihat saya. Saya saat itu sedang di toilet. Jadi, siapa yang mereka lihat duduk di kursi saya? Pasti itu doppelganger saya. Malam itu juga, saat saya sedang membereskan peralatan di kantor OB, dari sudut mata saya melihat sepasang kaki. Kaki itu pucat sekali, tidak seperti kaki manusia normal, muncul begitu saja di pojok ruangan. Beberapa hari kemudian, saya baru tahu dari satpam senior. Ternyata, kantor OB yang kami tempati dulunya adalah ruang eksekusi, atau lebih tepatnya, ruang amputasi di zaman dulu. Kebanyakan yang diamputasi adalah kaki, jadi penampakan itu mulai terasa masuk akal. Seolah entitas itu menunjukkan diri di tempat yang paling bersejarah baginya. Ketegangan semakin menjadi-jadi di malam berikutnya. Tiba-tiba, seorang ibu-ibu muncul entah dari mana dan meminta tolong. Ia meminta saya membersihkan sesuatu yang kotor di lantai 5 gedung B. Gedung B ini adalah sayap ICU dan saat itu, yang aktif dipakai hanya lantai 1-3, lantai 4 dan 5 benar-benar kosong dan gelap. Tapi karena merasa itu tugas saya turuti permintaannya. Saya membawa peralatan ke lantai 5 yang gelap gulita. Sesampainya di sana, ibu-ibu itu muncul lagi di ujung koridor. Dan di depan mata saya, wujudnya perlahan berubah menjadi kuntilanak. Wajahnya hancur, penuh darah. Dan rambutnya panjang ikal. Ia berdiri di dekat toilet sambil terus-menerus berkata, "Mas, ini belum dibersihkan." Saya langsung membeku ketakutan. Saat itu juga saya sadar. Entitas inilah yang rambut panjangnya sering saya temukan menyumbat saluran pembuangan toilet di lantai 5 saat saya piket siang. Dulu saya tidak tahu sejarahnya. Ternyata, lantai itu ditutup karena dulu ada yang meninggal terpeleset di kamar mandi itu. Teror tidak berhenti di situ. Di lain waktu, saya pernah berpapasan dengan sosok biarawati Katolik yang sudah tua. Saya menyapanya dengan sopan. Tapi ia hanya menatap saya dengan pandangan yang sangat dingin dan datar, lalu berjalan pergi. Karena penasaran, saya bertanya kepada satpam tentang foto-foto biarawati zaman dulu yang dipajang di salah satu dinding. Mereka menjelaskan, semua biarawati yang ada di foto dari tahun 1980-an itu sudah lama meninggal dunia. Mereka wafat dalam sebuah insiden di rumah sakit cabang di Bandung. Dan jenazah mereka dibawa ke rumah sakit ini. Namun, klimaks terburuk terjadi di malam keempat saya. Saat sedang memoles lantai, kabel mesin poles saya terus-menerus terlepas sendiri dari kolokan. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana.
Tiba-tiba, dari arah tangga darurat, saya mendengar suara orang berteriak panik, "Tolong! Tolong saya!" Saya dan dua petugas keamanan yang berjaga malam itu langsung lari untuk memeriksa. Saat kami tiba di dekat tangga, kami melihat pemandangan yang tidak akan pernah saya lupakan. Ada sepasang kaki pucat berlumuran darah menggantung di dekat lift. Salah satu petugas keamanan dengan berani mencoba mendekat. Tepat saat itu, pintu lift terbuka dengan sendirinya di dalamnya. Tergantung sesosok wanita dalam gaun putih yang juga penuh darah. Sosok itu seperti seorang perawat yang tergantung di dalam lift. Tak lama kemudian, sosok itu jatuh ke bawah. Tapi sebelum menyentuh lantai, kami semua sudah berbalik dan lari tunggang langgang. Salah satu petugas keamanan bahkan pingsan karena syok setelah malam itu. Saya jatuh sakit parah. Selama seminggu, badan saya demam tinggi dan pikiran saya terus dihantui kejadian di lift itu. Konon, ada rumor tentang perawat magang yang jatuh dari lantai atas di area itu. Kejadian itu adalah batas akhir saya. Saya tidak tahan lagi. Saya akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja, meninggalkan semua kengerian yang bersembunyi di setiap sudut gelap rumah sakit tua itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah mengerikan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.